siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bersama-sama di ruang Zoom ini kembali di program webinar ya di Sentosa Training and Consulting di awal tahun ini Bapak Ibu. Sebelumnya selamat tahun baru semuanya, semoga makin sukses. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Sentosa Training and Consulting yang hari ini memberikan kepercayaan kepada saya sebagai moderator kegiatan hari ini. Yang saya hormati Pak Kasman selaku narasumber kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati juga Pak Muklis dan Bapak Ibu sekalian, anggota Muji Santosa Training and Consulting. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Yefri Purnama dari UKPBJ Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator kegiatan kita, di mana hari ini kita akan membahas terkait materi tentang katalog. Nah, jadi hari ini kita akan bahas terkait materi pembayaran e-purchasing pada katalog elektronik versi 6, khususnya untuk kegiatan di pemerintah daerah yang sumber dananya dari APBD ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik untuk kegiatan hari ini akan diisi oleh narasumber yang sangat luar biasa, Pak Muhammad Kasman, SPMP, CPNP, CCMS ya dari Biro PBJ Kalimantan Selatan ya. Ya, mohon izin kalau ada keliru Pak. Beliau merupakan fasilitator juga dari fasilitator RUP LKPPRI. Nah, ini dari kalau dari CV beliau ini juga Bapak Ibu sekalian, beliau expert di bidang pengadaan barang dan jasa, merupakan pengelola PPJ ahli dia, juga kabak pengelolaan PBJ gitu ya, Master Trainer BNSP, Trainer Pengelola Keuangan Desa Kemendagri, ahli muda K3 Konstruksi, Media Suara gitu ya. Advisor juga dari LKPP, fasilitator LUP seperti Bapak Ibu. Jadi Pak Kasman ini ya memang super expert dan memang ahli di bidang pengadaan barang jasa. Hari ini beliau akan memberikan materi kepada kita, memberikan pencerahan dan diskusi kepada kita semua terkait tata cara atau mekanisme pembayaran pada katalog versi 6 yang nanti insya Allah sesuai perintah Bapak Presiden per Januari ini sudah kita pergunakan Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum memulai kegiatan seperti biasa, izinkan saya menyampaikan terkait ketentuan kita webinar hari ini. Nanti webinar akan kita laksanakan dalam waktu 90 menit, Bapak Ibu, di mana nanti narasumber akan menyampaikan materi dengan waktu 45 menit dan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi langsung, bisa mengklik tombol raise hand ya, atau bisa juga menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat. Tapi yang nanti kita akan utamakan Bapak Ibu sekalian yang menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui tombol raise hand ya. Ya walaupun mohon izin Pak Kasman ini di kolom chat sudah ada sih sebenarnya satu pertanyaan ya Pak Kasman. Tapi nanti kita coba bahas jawabnya nanti ya Bapak Ibu ya, setelah selesai materi baru kita bahas sama-sama ya. Baik Bapak Ibu, untuk memperlancar acara, izinkan saya memimpin Bapak Ibu, kita berdoa bersama sesuai agama kita masing-masing, agar kegiatan ini bisa lancar sampai nanti akhir sesi Bapak Ibu sekalian. Berdoa dimulai Bapak Ibu. Baik, berdoa selesai. Oke, tanpa berlama-lama, untuk waktu dan ruang Zoom, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Isman. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu Pak Yepri. Salam hormat juga buat Pak Muklis, ada Pak Willy, di sini ada Pak Mujiono dan teman-teman yang lain ya, yang bisa bergabung pada siang hari ini di minggu pertama di awal tahun 2025. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini apa program kegiatan kita tuh lancar gitu ya, tanpa ada hambatan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yapri tadi, eh, izin saya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Kasman. Saat ini saya bekerja di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada hari ini eh,
saya coba sebenarnya sharing gitu ya. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, teman-teman semua, beberapa hari ini eh, sejak akhir tahun 2024 kemarin kan LKPP melakukan sosialisasi terkait dengan e-katalog versi 6 ini yang eh, kita sama-sama nih kan barang baru ya, barang baru ya syukur kalau ada teman-teman yang provinsi atau apa dari kementerian dan lembaga yang jadi pilot project mungkin udah tahu ya, tapi bagi kita yang belum ditunjuk dan melakukannya itu merupakan barang baru gitu. Mungkin dengan kita belajar bersama ini kita nambah apa pengetahuan lah gitu ya. Nah, sebelum kita memasuki materinya, ini tadi saya bikin pantun ya. Biasanya kan yang Raja Pantun nih Pak Nasir dari Pangkal Pinang. Ramai bandar narkoba tertangkap karena operasi Polri, Bea Cukai dan Imigrasi. Katalog elektronik versi 6 makin lengkap, pengiriman dan pembayaran telah terintegrasi. Nah, marilah kita eh, sama-sama sharing ya. Mungkin ada teman-teman yang eh, sudah lebih tahu gitu ya, atau yang sudah me, apa ya mengimplementasikan. Nah, sebagaimana kita ketahui juga dalam beberapa bulan terakhir ini pemerintah melalui LKPP itu melakukan akselerasi implementasi katalog elektronik. Ini dimulai dengan 3 bulan lalu dengan terbitnya keputusan Deputi Bidang Transportasi Pengadaan Digital nomor 10 tahun 2004 ya, tentang penonaktifan katalog elektronik versi 5. Yang mana kita ketahui ada 3 tahap ya. Tahap pertama etalase yang tidak ada produknya diturun tayangkan. Kemudian yang tidak ada ada produknya tapi tidak ada transaksi juga diturun tayangkan. Lanjut kemudian eh, tahap yang kedua itu adalah etalase-etalase yang diinjeksi oleh LKPP itu juga diturun tayangkan. Kemudian kabupaten yang masih melakukan mungkin masih ada paket yang belum ditransaksikan bisa belanja di etalase katalog lokal provinsi ya. Nah, eh, lanjut ini kita sebenarnya berlari maraton gitu dalam beberapa bulan ini mengejar di tahun 2025. Yang kedua adalah launching secara grand launching ya. Sebenarnya kan sebelum-sebelumnya kita sudah ada spill gitu ya. Nah, grand launchingnya sendiri dilakukan oleh eh, Pak Prabowo Subianto, Presiden RI kita di tanggal 10 Desember 2024 di Istana Negara Jakarta. Nah, yang kita ketahui sebenarnya ada beberapa KLPD yang ditunjuk sebagai pilot project implementasi katalog elektronik versi 6. Nah, itu pun dicabut di tanggal 13 Desember 2024. Nah, kemudian ditegaskan lagi di dengan terbitnya Surat Edaran Kepala LKPP nomor 9 tahun 2024 di akhir bulan Desember yaitu tanggal 27 2024 bahwasannya eh, tidak ada pilot project lagi gitu ya eh, semua KLVD itu harus menggunakan eh, katalog elektronik versi 6. Jadi platform katalog versi 6 itu telah dapat digunakan per 1 Januari 2025. Nah, tetapi tidak serta-merta begitu juga ya, makanya dilakukan paralel run. Nah, artinya berlari bersama
Sementara ada beberapa daerah yang belum KLVD-nya belum siap pada saat takedownan eh, s- katalog elektronik versi 5 ini. Nah, ada yang sambil mengerjakan melakukan transaksi di versi 6, tetapi bagi yang belum siap masih diperbolehkan eh, belanja di e-katalog versi 5 sampai dengan 20 Maret 2025. Dan ini kan memang eh, ada kriteria-kriteria khusus gitu ya. Nah, pada dasarnya kita diinstruksikan untuk melakukan transaksi purchasing melalui katalog versi 6. Tetapi untuk ada hal-hal yang yang tidak memungkinkan masih diperbolehkan kita menggunakan elektronik versi 5. Ya, tergantung pengadaan barang jasa yang mungkin belum terkomodir di katalog elektronik versi 6. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, sebenarnya akselerasi transformasi digital ini dimulai sejak zaman eh, presiden kita yang lalu, yaitu Pak Jokowi, dengan adanya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 agar eh, untuk membantu LKPP mempercepat transportasi digital itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran produk PDN dan mendukung UKM. Nah, kemudian terbit lagi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 di mana diperintahkan untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik serta sistem-sistem pendukung lainnya dalam rangka percepatan transparansi digital. Nah, berbekal instruksi Presiden nomor 2 dan peraturan Presiden nomor 17 ini, lalu eh, Telkom membentuk eh, Thrive GovTech Procurement untuk sebagai bentuk implementasi eh, peraturan Presiden eh, terkait dengan akselerasi transformasi digital. Nah, di sini dasar dasar aturan penggunaan katalog elektronik versi 6 sistem purchasing itu adalah KEPK LKPP 177 tahun 2024. Nah, di sini ada MIP ya, Mitra Instalasi Pemerintah yang membantu integrasi pembayaran. Nah, kalau kita lihat Inaprok itu nantinya akan dijadikan sebagai portal pengadaan nasional atau pintu gerbang sistem informasi eh, elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang jasa nasional. Nah, kalau dulu kita kan lewat LPSE gitu ya, lewat apa lagi e-katalog gitu ya. Nah, ini nanti sudah terintegrasi terkait dengan pengadaan barang jasa, kita eh, masuknya melalui Inaprok. Nah, baik KLPD, non KLPD maupun penyedia nantinya manajemen akunnya itu satu gitu ya, melalui Inaprok. Lalu ada lagi kata elektronik juga lewat Inaprok, manajemen penyedia lewat Inaprok, kemudian ada pusat kendali dan pusat bantuan. Nah, kalau kita lihat ekosistem dari Inaprok saat ini itu merupakan ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai sistem pengadaan agar menjadi satu layanan yang terpusat dan menyeluruh. Nah, kita lihat di sini sudah ada command center, manajemen akun, pusat bantuan, e-katalog elektronik, dan vendor manajemen sistem. Nah, nantinya seperti ini ya. Eh, Kalau kita lihat
keragaan dari Innoprop. Jadi satu pintu akses untuk seluruh platform pengadaan pemerintah. Jadi kita tidak lagi memiliki banyak akun untuk berbagai aplikasi pendukung pengadaan barang jasa. Nah, di sini kalau kita lihat eh, katalog elektronik versi 6 ini memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama, kalau dulu kita sebut e-purchasing ya. E-purchasing itu terdiri atas toko daring dan e-katalog. Nah, nantinya versi 6 ini e-katalog dan toko daring itu eh, dia dalam satu platform e-purchasing gitu ya. Jadi manajemen produk pada platform berdasarkan kategori. Nah, kalau versi 5 itu kan kita etalase ya. Ada etalase, kemudian kategori gitu ya kan. Nah, kalau yang ini versi 6 itu kategori. Kemudian nantinya ada lagi koleksi bersifat terpusat dan terstandarisasi. Jadi di versi 6 nanti tidak ada lagi katalog nasional, sektoral maupun lokal. Nah, jadi dia sudah terpusat dan terstandarisasi. Jadi hampir sama kayak yang dulu eh, kan ada verifikasi gitu ya. Nah, sekarang pun nanti kategorinya itu dibuatkan oleh Telkomsel gitu ya, bersama dengan LKPP. Kemudian penemuan produknya itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, dengan pencarian yang mengutamakan PDN dan UKM. Nah, kemudian negosiasi itu kelihatan tuh historinya gitu ya, antara pembeli dengan penjual sehingga bersifat transparan dan diawasi oleh auditor gitu ya, ada e-auditnya gitu. Nah, kemudian keunggulan yang berikutnya adalah seluruh proses bisnis telah terintegrasi dalam satu platform e-purchasing. Jadi sudah terintegrasi pembayaran langsung dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian terintegrasi pengirimannya juga ya dengan penyedia kurir maupun dengan mitra logistik pihak ketiga. Nah, yang kemudian karena ini sudah dalam satu apa dalam satu platform sudah terintegrasi, maka nantinya akan membentuk suatu vendor manajemen sistem. Fungsinya nanti tentunya lebih memudahkan mengelola produk dan kontrak. Nah, kemudian manfaatnya hampir sama dengan versi 5. E-katalog versi 6 ini lebih banyak manfaatnya dan lebih apa dikembangkan gitu. Yang pertama tentunya kehadiran e-katalog versi 6 ini menggerakkan perekonomian lokal, kemudian tercatat secara digital, akses pasar yang luas, kemudian transparan dan aman, kemudian proses dan datanya terintegrasi, lalu mudah dan cepat. Kemudian pengiriman dan pembayarannya juga terintegrasi. Nah, karena sudah terintegrasi ini, maka mengurangi apa pertemuan atau tatap muka antara pelaku pengadaan penyedia dengan misalnya PPK atau PP gitu ya. Kemudian memudahkan pencarian. Kemudian accessibility atau interoperabilitas pengadaan dan pembayaran yang akan meningkatkan transparansi, kemudian proses pembayaran pengadaan. Nah, kemudian integrasi data pengadaan dan pembayaran mengoptimalkan e-audit. Bahkan katanya apabila ada terjadi anomali, terjadi hal-hal yang janggal gitu ya dalam hal transaksi, eh, ada 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 notice atau warning di akunnya auditor gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu ya nanti. Nah, kemudian katalog versi 6 ini eh, di sini diperkenalkan sebagai new platform e-gov marketplace. Jadi dia
hampir sama kayak toko daring, makanya disebut sebagai Elgop Marketplace, di mana proses pengadaan itu dibuat terintegrasi end to end dalam satu platform, mulai dari pencarian produk, pemesanan, pengiriman, hingga serah terima dan pembayaran. Nah, ini kalau kita bandingkan antara versi 5 dengan versi 6, kalau versi 5 itu kan kita transaksi itu hanya sampai proses transaksi itu sampai surat pesanan atau kontrak. Nah, sudah stop di situ gitu ya. Sedangkan pembayaran, kemudian serah terima, faktur pajak segala macam itu di luar sistem. Nah, sedangkan untuk versi 6 itu transaksinya itu sudah terintegrasi dengan proses pengiriman barang. Nah, kemudian juga sudah terintegrasi dan difasilitasi eh, di dalam aplikasinya itu untuk pembayaran. Bahkan invoice dan pelaporan pajak juga sudah bisa di-generate di aplikasi katalog versi 6. Nah, bagaimana dengan PNBP? PNBP itu adalah penerima negara bukan pajak. Nah, ini kalau kita lihat adalah, bentar, ini ketutup ya. eh Dasar dari penerimaan negara bukan pajak eh, atau PNBP dan imbal jasa itu dasarnya adalah PMK nomor 117 tahun 2023 dan keputusan Kepala LKPP 295 2024. Nah, ini sebenarnya mencabut dari apa, keputusan Kepala LKPP 47 tahun 2004. Padahal selang beberapa bulan aja gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwasannya eh, itu sesuai dengan Perpres 17 2003, maka PT Telkom itu ditugaskan sebagai MIP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. Nah, kemudian eh, PT Telkom itu mengatur terkait dengan tarif atas jenis PNBP kebutuhan mendesak yang berlaku. eh, Pemilihan dalam sistem pengadaan secara elektronik, termasuk e-katalog gitu ya. Nah, jadi pengelolaan tarif jenis PNBP itu dilaksanakan oleh NIP PNBP, dalam ini PT Telkom. Kemudian tarif dan jenis PNBP untuk eh, usaha usaha menengah dan kecil itu nol ya. Nah, kemudian berdasarkan keputusan Kepala LKPP 295 nah, 2024 itu, maka penetapan pendapatan menjadi bagian mitra instansi pengelola PNBP layanan pemilihan barang jasa dalam SPSE, ditetapkan nilai imbal jasa PNBP kepada pihak MIP berdasarkan KPK tersebut, ditetapkan nilai imbal jasanya adalah sebesar 100%, artinya semuanya gitu ya. Ini ada tabelnya gitu ya. Nah, mulai dari 200 juta itu PNBP-nya adalah 0,4% dari nilai kontrak, tapi maksimal ada 600. Eh, di sini ada nanti, jadi semakin besar nilai kontraknya, maka PNBP-nya itu per kontrak pengadaannya itu lebih kecil gitu ya. Tapi karena nilai kontraknya besar ya akhirnya besar juga. Misalnya di atas 50 miliar itu 0,05% dari nilai kontrak atau maksimum 200 juta. Nah, ini yang lebih besar ya. Jadi layanan pemilihan penyedia barang jasa dalam sistem eh, pengadaan secara elektronik dan nilai kontrak barang jasa pemerintah itu berdasarkan PMK 117 2003, besaran dari PNBP itu per kontrak pengadaan itu tarifnya
ini ya, dari 0,40% sampai dengan 0,05%. Jadi makin besar kontraknya dari 200 juta sampai dengan 50 miliar itu tarifnya tambah kecil gitu ya. Nah, kemudian bagaimana alur proses pembelian di katalog elektronik versi 6? Nah, pada dasarnya hampir sama dengan yang kita lakukan pada transaksi katalog versi 5. Jadi pertama kita login gitu ya. Nah, cuma masuknya kan melalui Inaproc gitu ya. Kemudian cari atau pilih produk, kemudian isi detail barangnya, kemudian kita lakukan negosiasi dan eh, jadilah surat pesanan. Nah, ya, tapi yang merupakan kebaruan atau inovasi dari versi 6 adalah yang di dalam kotak ini ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu sudah terintegrasi dengan pengiriman. Pengirimannya bisa penyedia pakai kurir sendiri atau dengan pihak ketiga. Nah, kemudian dibuat berita acara serah terima, kemudian dilakukan pembayaran, kemudian PPK bisa melakukan review dan rating. Nah, eh, kegiatan pengadaan barang jasa ini di versi 6 ini ada trackingnya gitu ya, sama kayak kita belanja di toko online gitu ya, kita bisa memberi bintang gitu ya. Nah, kemudian tersedia, nah, kalau versi 5 kan surat pesanan itu kita download, kita isi, kemudian kita tanda tangani dan upload gitu ya. Nah, untuk di versi 6 itu sudah difasilitasi gitu ya adanya dengan adanya tanda tangan apa berita acaranya surat pesanan atau kontrak itu tergenerate secara otomatis di aplikasi apa katalog versi 6. Tanda tangan juga sudah ada ini dari BSRE. Nah, kemudian untuk PPK, PP maupun ASN dan preview untuk penjual atau pelaku usaha. Jadi materainya juga materai eh, digital gitu ya. Nah, bagaimana dengan pengenaan pajak? Nah, alhamdulillah kemarin kan setelah kita menunggu-nunggu, akhirnya di tanggal 31 Desember 2024 eh, terbitlah apa kepastian bahwasannya pajak kita itu tetap 11% ya, tidak jadi 12% kecuali barang-barang impor yang barang-barang mewah gitu ya. Jadi perhitungannya seperti ini gitu ya. Jadi tetap dikali dengan 12% tapi dibagi dengan 12 gitu ya. Jadi misalnya ini, kalau barang mewah sih memang dasar pengenaan pajaknya harga jual atau nilai impor dikali dengan 12%. Tetapi barang non mewah itu DPP-nya adalah 12% dikali dengan 11/12 dari nilai impor atau harga jual. Begitu. Ini apakah itu barangnya berwujud atau tidak berwujud gitu ya? Itu eh, pada prinsipnya kalau barangnya mewah, kita misalnya beli penthouse gitu, ya, apartemen, kemudian helikopter, eh, pesawat jet itu kan itu barang-barang mewah ya. Itu memang dikalikan dengan 12%. Tetapi di luar itu tetap 11. Jadi 12% dikali dengan 11/12. Ini waktunya sudah 15:09 ya. Nah, kemudian apakah ini kan teman-teman mungkin ya karena kemarin ada informasi pajak itu naik 12% eh, untuk SKPD yang apa ya pekerjaannya itu 12 bulan mestinya clearing apa cleaning service makan minum. Nah, itu mungkin sudah ditransaksikan di awal di bulan Desember yang harus berkontrak di bulan Januari gitu ya. PPN-nya itu sudah
12%. Nah, apakah PPN-nya itu bisa diadendum gitu ya? Nah, ternyata di versi 6 ini adendumnya itu memungkinkan gitu ya. Kalau di versi 5 kan kita adendumnya mungkin masih manual gitu ya. Kita adendum di terpisah gitu ya. Nah, tetapi kalau di versi 6 apabila ada hal yang tidak sesuai dengan di lapangan, nah maka meskipun surat pesanan itu sudah dibuat gitu ya di awal tahun, maka bisa di adendum. Nah, jadi perubahan surat pesanan itu di versi 6 itu sudah ada fiturnya. Nah, perubahan itu bisa jumlah produk, ongkos kirim atau kurir, ketentuan tambahan, nilai pajak, tanggal permintaan tiba, gitu ya. Nah, mungkin semula kita kepinginnya bulan 2 gitu ya, tapi kita maunya lebih cepat atau lebih lambat. Nah, itu tanggal permintaan tibanya tuh bisa kita adendum. Nah, jadi pada dasarnya ada 7 item yang bisa kita lakukan eh, untuk adendum gitu ya. Yang pertama adalah menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam surat pesanan. Nah, kemudian mengubah jadwal waktu permintaan tiba, penambahan dan atau pengurangan harga pengiriman kurir gitu ya, kurir penyedia, pergantian ketentuan tambahan, surat tanpa ada perubahan harga. Jadi secara total itu tetap gitu ya. Nah, kemudian pergantian persentase pajak pertimbangan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah PPN BM dari produk dan layanan tambahan. Kemudian perubahan dan atau pengurangan layanan tambahan. Kemudian pergantian penanggung jawab pendatangan surat. Kan ada tuh ceritanya gitu ya kan PPK-nya apa ganti atau misalnya penyedianya meninggal kan ada tuh baru ada kejadiannya. Nah, jadi di sini contohnya kan eh, contoh kasus surat pesanan pekerjaan cleaning service selama 12 bulan dengan PPN 12% karena dikira PPN-nya 12% sudah telanjur dibuat di awal tahun. Nah, lalu bagaimana perlakuannya? Apakah harus dibatalkan, membuat paket baru, atau diadendum saja surat perjanjian? Tapi berdasarkan yang apa fitur yang tersedia itu cukup diadendum ya, Bapak Ibu. Cukup diadendum, kemudian kita rubah jadi 11%. Nah, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran katalog versi 6 itu ada PA, ada KPA, kemudian PPK, PP gitu ya, sesuai dengan nilai dari transaksi. Nah, ini secara umum alurnya adalah PP itu atau pejabat pengadaan membuat order atau membuat order, kemudian negosiasi, pengajuan ke PPK. Ini tentunya untuk nilai yang sampai dengan 200 juta. Kemudian PPK itu mereview order, mereview, kalau dia setuju maka dia memberikan persetujuan, lalu membuat surat pesanan, apabila ada addendum, dilakukan addendum. Kemudian konfirmasi BAST, kemudian melanjutkan proses pesanan. Kemudian memilih metode membayar pembayaran itu membuat kode bayar, kemudian pembayaran melalui virtual akun bendahara. Nah, lalu bendahara itu melanjutkan pembayaran dan memproses permintaan pembayaran PPK melalui CMS daerah. Nah, kalau kita lihat secara singkat untuk jadi memang ada perbedaan proses bisnis pembayaran antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga. Nah, karena hari ini
kita khusus anggaran APBD, yaitu untuk pemerintah daerah. Nah, pada dasarnya dibagi menjadi 3 tahapan gitu ya. Pelaksanaan purchasing di pemerintah daerah itu yang pertama adalah transaksi, kemudian pembayaran dan selesai gitu ya. Pada tahapan transaksi ini, sebagaimana biasa, PP atau PPK itu login ya, tergantung nilai nilai ininya berapa ya. Cari dan pilih produk, kemudian isi detail pesanannya, berapa volumenya, apa segala macam. Nah, kemudian dilakukan negosiasi. Nah, kemudian membuat surat pesanan. Nah, ini sudah tergenerate sendiri di aplikasi, kemudian dilakukan pengiriman ya. Pengiriman ini itu juga tergantung penyedianya apakah dia mengirim dengan kurir sendiri, apakah dia dengan pihak ketiga gitu ya. Jenis pengirimannya juga saya lihat macam-macam, bisa dengan kargo gitu ya, macam-macam gitu ya. Nah, kemudian eh, apabila telah diterima itu dibuatlah berita acara serah terima barang. Kemudian penerbitan invoice dan ini sudah tergenerate di versi 6 gitu ya. Nah, kemudian apabila eh, sudah ada penerbitan invoice, maka lanjut dengan pilih metode bayar. Metode bayarnya apakah dengan UP, uang persediaan, atau melalui LS atau langsung gitu ya. Nah, untuk metode LS itu penyedia harus mengupload faktur pajak. Ini juga sudah difasilitasi di aplikasi gitu ya. Kemudian pembuatan dokumen pembayaran. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, jadi kalau kotak yang bingkainya merah itu adalah proses yang dilakukan pada aplikasi katalog elektronik versi 6 yang bulat itu ya, biru itu SIPD, yang ungu bulat ini Telkom, bulat hijau itulah sistem DJP. Nah, kemudian apabila pembuatan dokumen itu sudah eh, selesai, itu pengajuan SPP, verifikasi dokumen, verifikasi anggaran, dan verifikasi dana gitu ya. Nah, kemudian PPK selesaikan pembayaran. Dia membuat payment kode atau virtual account. Nah, kemudian ini anggaran itu masuk ke dalam rekening penampung. Nah, lalu dilakukan splitting atau pemisahan gitu ya. Jadi misalnya uangnya 50 juta itu displit atau dipisahkan di PG gitu ya. PG itu eh, payment gateway ya. Nah, itu untuk penyedia berapa, untuk pemotongan tarif PNBP berapa, kemudian kurir tripartit logistik itu berapa, kemudian payment fee-nya berapa, kemudian rekening negara atau pajak itu berapa. Nah, apabila telah selesai, maka PPK itu menyelesaikan pembayaran gitu ya. Bukan, bendahara itu ya. Kemudian PPK melakukan isi review atau rating. Nah, bagaimana dengan metode UP ya? Nah, kalau metode bayarnya UP, maka PPK pilih metode pembayaran payment atau dia membuat payment kode atau virtual account, bisa menggunakan kartu kredit pemerintah atau kartu kredit Indonesia kalau memang telah tersedia gitu ya. Yang lalu pembuatan dokumen pembayaran. Lanjut kemudian PPK dan bendara menyelesaikan pembayaran. Nah, lanjut prosesnya ke rekening penampung. Lalu di splitting calculation dan settlement. Nah, itu penyedia tarif
PNBP-nya berapa, untuk kurir berapa, payment fee-nya berapa. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk metode pembayaran UP itu kita dasarnya adalah PMK 58. Jadi nanti akan diterbitkan invoice platform eh, versi 6 dipersamakan dengan faktur pajak yang terintegrasi dengan sistem DJP. Dan untuk UP nilai kontrak yang dibayarkan adalah gross, jadi termasuk pajak ya. Kemudian kalau metode LS itu dasarnya adalah PMK 59, penyedia harus menerbitkan dan mengupload faktur pajak sebelum proses pembayaran dimulai. Kemudian PPK itu wajib upload bukti potong pajak atau input nilai PPh. Nilai kontrak dibayarkan adalah net. Nah, kemudian virtual account dari masing-masing BPD atau bank pemerintah daerah itu dapat digunakan baik untuk metode pembayaran UP maupun LS. Nah, eh, apa yang dimaksud dengan rekening penampung khusus? Nah, jadi penampung khusus itu adalah penerimaan pembayaran di masing-masing BPD untuk mengurangi biaya operasional disbursement-nya ya. Kemudian pembuatan dokumen pembayaran baik itu SPP, SPM, SP2D tetap dilakukan sebagai proses di pemerintah daerah masing-masing paralel dengan proses versi 6 dan tetap menjadi dasar pembayaran. Nah, kemudian SOP-nya Bank Daerah itu harus melakukan penerusan dana pembayaran ke rekening virtual payment gateway itu maksimal di jam 12 di H-1. Jadi kalau prosesnya tuh hari ini, maka tuh maksimal jam 12 besok gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pengenaan PPh? Kalau pengenaan PPh itu dasar pengenaan pajak PPh-nya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian termasuk juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, jadi jenis pajaknya PPh itu tergantung dari objek dan subjek yang dikenakan. Kemudian metode LS, PPh pada metode LS itu mengacu pada PMK 59, penyedia harus menerbitkan dan upload faktur pajak sebelum proses pembayaran dimulai. Sementara PPK itu wajib dia mengupload bukti potong pajak. Lanjut, kemudian, nah ini nah, jadi dokumen pendukung pembayaran itu kan tadi saya sampaikan bahwa telah tergenerate secara otomatis di versi 6 surat pesanan BAST invoice yang dipersamakan dengan faktur pajak, kemudian dokumen pemungutan tarif PNBP dan dokumen lainnya. Nah, bedanya untuk yang LS itu ada faktur pajak yang diunggah oleh penyedia. Nah, kemudian ini nah, ini bisa. Nah, kemudian yang harus dipertimbangkan dalam harga-harga yang nanti akan dilakukan transaksi secara e-purchasing itu adalah adanya potongan-potongan belanja gitu ya. Nah, kalau yang nanti akan menjadi komponen pengurang yang terdapat pada setiap order yang dibuat. Nah, potongan belanja itu antara lain adalah yang pertama gitu ya, biaya tanda tangan elektronik dan materai. Ini dibayarkan langsung oleh penyedia kepada Privy gitu ya sebagai pemberi jasa tanda tangan dan materai. Nah, setiap tanda tangan elektronik itu harus bayar 3.108 per tanda tangan. Nah, tetapi kalau untuk surat pesanan
atau dan BAST nilainya adalah 6.216. Kemudian materai, setiap materai itu harganya adalah 10.222 per materai untuk setiap eh, pesanan di atas 5.000 gitu ya, transaksinya di atas 5.000. Nah, kemudian biaya logistik tripartit tripartit logistik itu juga ditentukan nominalnya sesuai dengan eh, apa ya yang diberlakukan oleh logistik itu ya. Mungkin ada yang sesuai dengan beratnya atau sesuai dengan volume. Nah, kemudian biaya pembayaran sesuai dengan metode bayar oleh Satker dan Merchandise Rate atau MDR gitu ya. Nah, kalau MDR Virtual Account BRI itu setiap transaksi adalah 1.332. Kalau MDR kartu kredit pemerintah itu 2,6% plus 1.332. Kemudian kalau menggunakan QRIS, nah itu 0,7. Jadi ada biaya-biaya yang memang sudah berlaku umum gitu ya, seperti halnya kalau kita transfer sesama bank, misalnya kan dengan bank yang sama, itu kan kalau sama banknya mungkin saja tidak ada biaya yang dikenakan gitu ya, tetapi kalau beda bank itu ada biayanya, ada biaya disbursement-nya. Nah, ini contohnya adalah untuk Telkomsel ini banknya tuh yang saya tahu kalau tidak salah tuh banknya adalah BRI gitu ya. Nah, jadi kalau biaya disbursement ke sesama BRI itu adalah 500 gitu ya. Nah, kemudian biaya ke selain BRI adalah 2.500. Nah, misalnya kita kan bank daerah gitu ya. Bank daerah dengan BRI tentunya beda bank. Nah, itu biayanya adalah 2.500. Nah, jadi memang jadi dua kali gitu ya. Nah, kemudian ada lagi biaya penggunaan payment gateway. Kita menggunakan Mitren gitu ya. Yang untuk melakukan splitting itu tadi ada 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 GPN-nya kan, ada payment gateway yang namanya Mitren itu adalah 1.110 itu. Nah, berapa tarif kemudian ada lagi tarif BNPP yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Nah, ini contoh gitu ya. Ini contoh dari Pemda Jawa Tengah karena Jawa Tengah ini mereka jadi Pemda piloting dari e-katalog versi 6 tahun lalu. Nah, kita lihat di sini biaya e-sign-nya, biaya tanda tangan elektronik adalah 3.108. Nah, ini kan bukan surat pesanan atau kontrak kan. Kalau kontrak malah 6.000 gitu ya. Nah, kemudian materai 10.222. Izin Pak Kasman, sekitar lima Ya, menit lagi ya Pak. oke, oke. Nah, kemudian biaya interbank, biaya transfer antar bank, berbeda bank gitu ya. Yang penyedia itu adalah 2.500. Kemudian biaya interbank Satker itu 2.500. Nah, kemudian biaya payment gateway yang mitrennya tadi itu adalah 1.500. Nah, kemudian biaya PNBP e-katalog versi 6 untuk non UKM itu adalah 0,4%, atau 0,4 dikali dengan berapa nilai kontraknya ya. Nah, 0,4 ini apabila nilainya sampai dengan 200 juta, tapi maksimal adalah 100.000. Nah, untuk biaya interbank ini, bisa di seperti di Jawa Tengah, itu mereka bisa dinolkan gitu ya, dinolkan. Nah, sehingga mereka antara Bank Jateng dengan yang apa Pinet Pinet itu dia nol gitu. Nah, mungkin itu nanti tergantung pembicaraan dari pemerintah daerah dengan bank daerah masing-masing gitu ya. Nah, kemudian tahapan e-purchasing pada e-katalog versi 6 ini ada fitur trackingnya gitu ya. Jadi sudah
hampir sama kalau kita belanja melalui toko online, apakah yang oranye ataukah hijau ataukah merah itu ya. Nah, status pesanannya itu berhasil, proses pembayarannya sampai mana. Nah, ini mulai dari yang kita mm, melakukan pesanan, pesanan tiba, dikonfirmasi oleh pembeli dan pembeli berhasil itu ada trackingnya. Nah, kemudian di sini ada juga slot atau menu untuk unduh dokumen pelaksanaan, lacak pengiriman, riwayat nego, chat. eh, kita bisa melakukan chat juga ya sebelum kita misalnya belanja atau misalnya barangnya telat. Nah, kita bisa lakukan apa komunikasi tertulis gitu. Nah, kemudian nih teman-teman mungkin nanti bisa melihat tutorial eh, terkait dengan registrasi dan verifikasi identitas digital dan profil, mekanisme pembayaran gitu ya, mekanisme pembayaran kartu kredit, kartu kiris gitu ya, maupun pembayaran langsung. Lanjut, nih, nah kita ini kan kecuali teman-teman yang mungkin KLPD-nya sudah pernah jadi piloting ya, kita sebenarnya kan belum sama sekali melakukan gitu ya transaksi sampai selesai pembayaran. Nah, disarankan setiap pemerintah daerah itu melakukan live testing. Jadi kita antara Pemda, kemudian BPD-nya, kemudian LKPP, kemudian Telkom sebagai MIP, Pemda sebagai SPOD, kemudian BPD-nya itu melakukan apa? Langsung simulasi eh, belanja gitu ya. Jadi melakukan apa? Transaksi, pemesanan, kemudian pengantaran barang diberita acarakan, kemudian dibayar gitu ya di dalam satu kesempatan sehingga bisa eh, diketahui berhasil atau tidak. Makanya itu perlu koordinasi antara Pemdanya dengan LKPP nantinya ya dengan Telkom selaku apa pengembang aplikasi, kemudian penyediaannya juga gitu ya, PP-nya juga, PPK juga gitu ya. Nah, kemudian mungkin di kesempatan ini saya sebenarnya hanya menyampaikan em, materi yang ini sebenarnya saya ambil juga dari LKPP dan Telkom ya, saya gabung. Nah, kalau misalnya teman-teman dari pemerintah daerah ada kesulitan, ya silahkan nanti menghubungi kepada PIC di Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP. Nah, tiap KLPD, tiap daerah itu ada PIC-nya. Nah, misalnya ini kami kan Kalimantan Selatan nih PIC-nya adalah Jikria, ada nomor teleponnya. Nanti dia bisa menyampaikan apa kesulitan kita gitu. Termasuk misalnya yang nanti apabila ingin melakukan live testing. Kemarin kami ditawari sebenarnya melakukan live testing di tanggal 23 Desember, cuma eh, itu kan belanjanya belanja beneran gitu ya. Dan pada saat itu kami sudah tutup buku gitu. Jadi tidak bisa dilakukan live testing. Nah, eh, pun misalnya nanti teman eh, pada dasarnya, apabila kita ada kesulitan, itu bisa melalui aplikasi, tetapi bisa juga menghubungi pusat bantuan. Di antaranya adalah ini ada WA, ada secara apa website, kemudian bisa juga telepon di 144. Nah, di sini juga ada teks gitu ya. Ada kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang apa penyedia PPK atau PP, auditor maupun bendahara tuh silahkan mengklik di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dan sudah ada jawabannya. Nah, demikian Pak Yepri yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiskusi. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasman atas materinya. Ya, memang seperti kata Pak Kasman ya, kita sementara saat ini kita karena juga bukan dari bagian pilot project ya Pak Kasman ya.
Jadi Ya. kita juga belum melaksanakan ya. Tapi ini paling tidak Bapak Ibu inilah beberapa kita eh, mekanisme nanti bagaimana sih proses pembayaran dalam hal kita menggunakan katalog versi 6. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung bisa mengklik tombol raise hand Bapak Ibu sekalian atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat ya. Kami persilahkan. Nah, mungkin ada yang mau langsung bertanya, monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu pertanyaan di yang secara langsung, Pak Kasman, nah, kita coba lihat di tombol chat dulu ya. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan Pak Kasman, sebenarnya dari awal sebelum kita mulai materi itu sudah ada pertanyaan masuk dari Ya. Pak Anis Liando ya. Beliau bertanya apakah dana APBD murni 2024 tetapi ditenderkan di 31 Desember 2024 dan berproses sampai Januari 2025. Apakah itu diperbolehkan? Karena ya sepemahaman beliau dana tidak ditenderkan di 2024 harus masuk Silpa dan diprogramkan lagi di 2025. Kira-kira seperti apa itu Pak Kasman? Sepertinya ini Bapak atau Ibu ya, Anis Liando. Kayaknya beliau udah tahu tuh, udah jawab kan. Ya jawabannya udah tahu ya. Iya itu karena beliau semestinya kan tidak bisa Kalau ditenderkan kan. Gitu ya. kalau anggaran 2005 kita tenderkan di 2024 ya memang boleh ya. Jadi tender Betul, Pradipa, tender. tender ini. Iya, Tetapi tender ini Pradipa dan ini benar. ini apa anggarannya murni 2004 kayaknya memang nggak mungkin. Kalaupun sempat pertama waktu tendernya nggak cukup. Yang dua kalaupun sudah ada pemenangnya mungkin nggak bisa dilaksanakan dan tidak cukup waktu pembayarannya juga gitu kan. Iya kayaknya Sementara nggak ini bisa Pak. betul nggak? Iya, Iya. Oke, baik demikian Pak Anies ya. Intinya kita sepakat Bapak atau Ibu Anies Liando tidak bisa dilaksanakan ya Pak Kasman ya karena kan itu tahun tunggal ya. Nggak ya mungkin tahu. kegiatannya di 2024 tapi dilaksanakannya juga harus di Desember ya. Oke Pak Kasman ini sudah ada eh, Pak Sudiana yang sudah raise hand mau berdiskusi Baik, silahkan Pak Sudiana. selamat sore, Pak Purnama. Terdengar suara saya di sana, nggih? Ya Baik, kedengaran Pak. jelas Pak, silakan Pak. Eh, baik, saya PPK di salah satu satker Kementerian Agama. Tadi dijelaskan sama Bapak kalau untuk pembayaran maupun upload bukti pembayaran pajak kan semua di lewat apa Inaprok versi 6, Pak, nggih? Ya. Oke. Sementara kami sudah mencoba mulai menggunakan Inaprok untuk sewa kendaraan. Itu kami sudah menandatangani surat pesanan. Kalau tahun kemarin yang versi 5, begitu tanda tangan surat pesanan kan langsung surat pesanan itu saya serahkan lengkap dengan BASD-nya ke operator komitmen untuk diproses pembayarannya ke KPPN. Hmm. Nah, sekarang kami coba seperti itu ternyata di versi 6 itu udah ini apa tuh ada BASD-nya di sana tidak kami buat di luar sistem sebagaimana versi 5. Ya, ya. Apakah proses pembayaran itu sampai di bendahara untuk yang versi 6 ini Pak? Mohon petunjuk dalam hal ini sejauh mana apa yang harus dilakukan oleh bendahara maupun operator komitmen yang berbeda antara versi 5 sama versi 6. Artinya yang di versi 6 ini apa yang harus mereka lakukan? Terima kasih, Pak. Ya. Apa tetap harus mendaftarkan kontrak ke KPPN di Sakti, Pak? Oh ya, langsung ya Pak Yapri ya. Ya, 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 Pak. silakan Pak. Kementerian Agama tuh nggak masuk piloting ya Pak ya tahun lalu. Berarti kemarin tuh dilakukannya dengan versi 5 ya Pak ya. Oke, kalau tahun kemarin kita pakai versi 5, begitu surat Ya. pesanan ditandatangani, nomornya kan di luar, Pak. Kalau sekarang begitu saya Hmm. print surat pesanan sudah ada nomornya. Oh Kalau yang iya. kemarin kita minta nomor, kemudian BAST kita buat di luar Hmm. sistem. Setelah itu kita serahkan ke operator komitmen untuk didaftarkan melalui aplikasi Sakti dan diproses di KPPN. Itu yang tahun kemarin.
Ya, ya, yang ya, versi ya. 5. Untuk yang versi 6, ternyata begitu saya print surat pesanan sudah ada nomor surat pesanannya, sudah ada tanda tangan elektronik saya. Hmm. Kemudian ternyata BAST juga dilakukan di ini di versi 6. Nah, katanya Bapak tadi menyampaikan kalau untuk pajak juga pembayaran kan di versi 6. Nah, sejauh mana tugas dari operator komitmen dan bendahara kami untuk melakukan proses pembayaran, Pak? Siap, siap. Ya, untuk versi Pak ya. Ini ada perbedaan perbedaan sedikit antara yang Pemda dengan kementerian dan lembaga. Sebentar. Nah, memang kalau oh berarti Bapak sudah melakukan yang versi 6 ya. Versi 6. Sudah, Nah, Pak. nah, memang benar Eh, untuk yang versi 6 ini sudah berita acara, surat pesanan segala macam itu sudah tergenerate di versi 6. Jadi dokumennya otomatis terbuat gitu ya. Nomornya juga termasuk tanda tangan dan materai. Nah, termasuk juga bentar, Pak ya, ini yang Pemda ya. Oh, bukan di sini. Apakah kelihatan nih, Pak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, siap. Nah, untuk probis pembayaran di kementerian dan lembaga, eh, ini sudah ya. Ba- Bapak itu tadi metodenya UP atau LS atau pokoknya salah satu ya. Oh iya. Kontrak LS. Iya. LS, Pak. Kita daftar kontrak, Pak. LS. Oh, LS, oke. Nah, ini kan tadi Bapak sudah ya, transaksi PBJ-nya sudah dilakukan. Nah, Ah, kemudian, eh, nah bedanya kalau di kementerian itu harus PPK tuh harus input eh, COA chat of account. Anu, eh, di nah mana ngikutnya, Pak? it- itu itu ada di di situ juga Pak. Jadi kalau kalau Oh, yang Pemda itu nggak ada COA-nya, nggak ada chat of account. Nah, tapi kalau di kementerian dan lembaga itu ada COA, kemudian satu lagi aja dia terhubung ke ini apa Sakti gitu ya. Nah, eh, terus. dan SPAN. Tapi kalau kami yang Pemda nggak ada tuh. Nah, tapi semuanya jujur, saya kan belum, Bapak nih lebih maju dari saya nih. Kami aja belum melakukan transaksi. Ya, Kami aja belum saya sedang melakukan coba transaksi. barang baru, Udah Bang. mau bayar nih. Nah, tapi Enggak, dia udah eh, handle tapi belum coba kita ya. jadi yang pertama sekali itu Bapak harus PPK-nya itu ya, PPK itu harus input COA itu untuk memastikan bahwasannya barang yang mau dibayar itu memang barang itu gitu ya. Oh. Nah, itu eh, kemudian setelah diinput COA itu kan jelas tuh barang atau jasa apa yang dipilih itu kemudian apa aplikasinya itu menerbitkan invoice. Nah, ya. Nah, menerbitkan invoice itu juga sudah tergenerate juga Pak. Berita acaranya itu invoice-nya. Kemudian Bapak pilih metode gitu kan, Itu LS. selaku suami. Nah, kemudian penyedia itu me- menyediakan faktur pajak. Nah, sebagaimana biasa, kemudian PPK itu wajib upload bukti potong dan input nilai PPh gitu ya, sesuai dengan ketentuan gitu kan, apakah 2% atau berapa, itu Bapak bisa cek di itu ya, di ketentuan yang perpajakan gitu ya. Nah, eh, barangnya apa Pak? Kalau boleh tahu. Sewa kendaraan. Oh, sewa kendaraan ya. Sewa kendaraan. Nah, Bapak bisa cek tuh. Kan eh, sesuai dengan yang harmonisasi perpajakan ya ada juga yang
saya nggak hafal ya, tapi kalau kayak benih itu kan 0% tuh. Kalau misalnya apa sembako juga itu 0%. Nah, kalau sewa kendaraan berapa ya? Tapi pada dasarnya kan 11% tuh, nggak jadi 12 gitu ya kan. Nah, kemudian PPK itu melakukan review kelengkapan dokumen, dokumen-dokumennya itu Untuk dokumen melihat pembayaran. juga gitu ya, apakah telah sesuai nilainya segala macam gitu Pak ya. Nah, pada dasarnya kalau di awal pada saat pemesanan itu nilainya benar, penyedianya, lamanya, kemudian volume segala macam, berita acara ke depannya insya Allah benar gitu. Nah, kemudian PPK kirim data tagihan ke Sakti. Nah, ini kan bedanya kalau kementerian nama lembaga sama Pemda. Kalau kami kan nggak lewat Sakti. Nah, Iya, setelah iya. itu penerbitan SPP. Ini juga sudah tergenerate juga di situ. Penerbitan SPM, penerbitan SP2D, kemudian selesai sudah gitu ya. Nah, Eh, selesai gitu. Nah, di dalam kotak ini kan nih, ini di dalam Sakti udah. Nah, ya. di apa pembagian pembagian hak-hak yang berhak menerima itu dilakukan oleh PG tadi tuh sebagai payment gate yang melakukan splitting gitu ya untuk penyedianya tadi yang menyediakan sewa kendaraan berapa, kemudian kas masuk ke kas pajak berapa, kemudian PNBP-nya berapa itu ya. PNBP-nya tadi kan tergantung nilainya. Itu nilainya berapa, Pak? Kalau Nilainya kalau tidak salah 477 juta, Pak. berarti itu di atas Pasti juga, Pak. 200 juta ya. Nah, itu tuh eh, tadi kalau 400 berarti kan antara 200 sampai 1 miliar itu 0,30 berarti Pak PNBP-nya. Tapi Bapak tidak perlu, itu kan udah otomatis juga Pak. Jadi Iya, si iya, iya. Telkomnya itu yang melakukan pemotongan PNBP. Nah, Mm-mm. kemudian kalau kurir ini pun itu tergantung setting dari penyedia gitu ya. Oh, iya, Apakah iya. mau kalau sewa kendaraan mungkin mobilnya diantar ke Kemenak gitu ya, Pak ya. Nah, habis Oke. itu udah selesai, kemudian review eh, dan beri rating. Hmm. Nah, Eh, tugas PPK berarti pada aplikasi versi 6 itu sampai mengirim tagihan ke Sakti, Pak Nggih. iya, Berarti iya penerbitan PPK SPP kirim segala data macam kan tagihan ke dibantu oleh Sakti. operator komitmen dan bendahara kami. Inggih, ya. Kemarin ada melakukan live testing ya, Pak, di Kemenak. Ini Bapak Live Kemenak, testing. ya, Nggih, kami ada sih live testing, tapi kan karena keterbatasan waktu dan jumlah ya, peserta ya. tidak jauh ini Pak uji cobanya. Heeh. Ah, tapi eh, tapi kalau misalnya Bapak merasa kurang yakin, Bapak bisa hubungi PIC gitu Pak. Nanti nanti didampingi. Nanti mungkin Bapak lewat Zoom gitu kan. Lewat Zoom Iya, nanti iya. mereka mereka ya istilahnya kita ini kan karena pertama jadi kan kita memang perlu adaptasi, tapi setelah Iya, melakukan insya Allah pasti lebih gampang gitu ya. iya, iya. Mm-mm. Jadi Memang kalau kayaknya saya lihat sistem ini Pak, kalau kemarin kami sering kadang-kadang sudah menyetujui kontrak, seringkali lupa mengupload filenya gitu. Sehingga setelah hmm, melewati batas waktu tidak bisa diselesaikan kontrak itu. Padahal oh di gitu. lapangan kontrak itu sudah melalui proses pembayaran, sudah selesai, Ya, cuma ya, karena ya, ya, ya. lupa itu jadi terkendala. Tapi dengan versi 6 ini sepertinya semua sistem dilakukan di ini, di satu sistem. Jadi Mm-mm. sepertinya masalah-masalah tahun kemarin sudah tidak menjadi masalah sepertinya dengan diberlakukannya eh, Inaproc versi 6 nih Pak. Ya, memang di awal kita kan sulit ya, bikin akunnya kan agak sulit karena melalui 3 tahap gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah terbiasa, bagus sekali gitu kan, termasuk pengarsipan segala macam kan sudah semuanya di sini gitu. Ya. Mm-mm. Nggak perlu Oke, lagi terima kita kasih Pak.
Ya, makasih. Pak Sudiana di Kemenak di mana ya? Pas di NTB Pak di Mataram. Oh, di Matraman. Siap. Ya, mudah-mudahan lancar, Pak ya. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudiana ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasman ya. Mungkin seperti penyampaian Pak Sudiana tadi, Pak Kasman bahwa selama ini ada operator komitmen lah gitu ya Pak Sudiana ya. Yang biasanya dulu kan kita nggak pakai elektronik gitu kan Pak. Ya, sekarang kan berpindah tuh jadi operator komitmennya itu kan. Kalau dulu kan kita operator komitmen yang ke bendahara, tapi dalam bentuk hard copy gitu kan. Kita dokumen hard copy. Nah sekarang kan semuanya sistemnya terintegrasi dalam elektroniknya itu ya. Jadi peran fungsi BPK-nya lebih optimal di sana ya. Ya baik, terima kasih ya Pak Sudiana atas pertanyaannya, diskusinya. Baik Bapak Ibu yang lain yang mau berdiskusi, kami persilahkan. Nah ini ada Pak Yudiansah ya dari BPBJ Musirawas. Ya. Oh, silakan Pak Yudiansah. Ya, Assalamualaikum Pak Yepri, Pak Kasman. Salam. Jadi versi 6 ini agak menarik ini Pak bagi kita orang daerah yang sebenarnya. Iya. Karena kecepatan berlari sih aplikasinya kita masih berjalan. Jadi saya ada pertanyaan Pak, mungkin kalau dari sisi saya mungkin di lembar diskusi Bapak yang di proses bisnis pemerintah daerah itu saya lihat itu ada tiga, itu transaksi PBJ, pembayaran dan selesai. Kalau transaksi PBJ saya kira kita tidak akan terlalu banyak kesulitan karena pada dasarnya sama, hanya ada beberapa penambahan fitur yang sudah tersedia di versi 6 yang kemarin masih manual dan di versi 5 tapi sudah tersedia sendiri secara otomatis di versi 6. Nah, untuk pembayaran ini ada yang menarik ini, Pak. Sebenarnya proses pembayaran juga nggak terlalu tidak sama seperti kita yang mungkin selama ini kita manual, tapi ada penyambutan atau ada turnya tersendiri untuk pembayaran LS atau UP dalam sistem pembayaran yang meliputi itu katalog elektronik versi 6, SIPD, Telkom, dan sistem DJP. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, ini karena saya juga ini harus memahami, kita harus memberitahu ke bagi dinas apa badan PPKAD pengawasan keuangan. Ini akan jadi diskusi seru ke depan. Saya kira tidak bisa cepat ini, karena kita juga harus meyakinkan kawan-kawan di BPKAD. Ini di rekening penampung itu PPK selesaikan pembayaran untuk LS dan UP PPK dan bendahara menyelesaikan pembayaran. Di rekening penampung yang warna ungu itu Telkom ada splitting calculation and settlement. Nah, itu Pak ingin saya tanyakan itu proses itu otomatis di Telkom atau dalam sistem di Telkom sehingga nanti keluar splitnya penyedia sampai ke rekening negara atau pajak. Nah ini tolong didetailkan lagi Kak Pak karena hal selesainya itu ada di pembayaran selesai dari penyedia. Nah tarif PNBP, kurir 3PL, 3PL ini, payment fee dan rekening ini bagaimana? Apakah masuk ke rekening negara otomatis atau sampai di mana peran PPK? Karena ini kayaknya mau dia di bawah 200 atau di atas 200, PPK-nya agak agak bekerja keras ini Pak, terutama para pendukung PPK-nya. Mungkin itu Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Bentar. Baik, terima kasih Pak Yudi. Silakan Pak Kasmin, silakan. Saya tayangkan lagi ya. Baik. Kita tayangkan, bukan ini. Nih, apakah sudah tertayang? Yang ini ya. Nah, proses bisnis pembayaran. Yang ini ya Pak Yudiansah ya. Udah kelihatan ya Pak Yudi? Ya. Splitting calculation and settlement, settlementnya itu ya.
Iya, ini PG apa payment gateway Pak yang menyelesaikannya. Jadi eh, baik secara LS maupun metode secara UP itu kan eh, PPK dan bendahara tuh menyelesaikan pembayarannya ke rekening penampung. Nah, rekening penampung ini kemudian apa payment gateway atau mitra instansi pemerintah dalam hal ini Telkom atau anak perusahaannya yang ditunjuk itulah yang melakukan pemilahan split eh, biaya-biaya itu Pak. Untuk penyedia berapa, pemotongan tarif PNBP-nya berapa, untuk kurir berapa, kemudian fee-nya itu berapa itu ya. Kemudian yang dibayar ke DJP pajak itu berapa? Itu Pak. Secara aplikasi. Dan ini juga nih ada saya apa? Nah, kemudian bank itu harus melakukan penerusan dana pembayaran ke yang tadi rekening penampungan itu di bank daerah gitu ya. Makanya harus ada apa ya? Sebenarnya sejak zaman yang kita toko daring itu kita sudah berupaya untuk melakukan pendekatan dengan bank pemerintah masing-masing gitu ya, terkait dengan untuk kartu kredit pemerintah atau kartu kredit Indonesia. Nah, cuma sampai saat ini kan kita juga kalau boleh jujur belum ada kata sepakat nih dengan bank daerah kita masing-masing gitu ya. Nah, nanti ini nih bank itu SOP-nya sih harus meneruskan dana pembayaran itu ke rekening payment gateway maksimal jam 12 di H+1. Jadi kalau misalnya proses pembayarannya itu dilakukan hari ini itu paling lambat besok hari jam 12 gitu Pak, Pak Yudi. Itu sudah harus ya ini sudah harus terbagi. Jadi memang sebenarnya menguntungkan sih buat UKM kita gitu ya kan. Penyedia-penyedia lokal kita yang dulu misalnya mereka menyediakan makan minum bisa 1 bulan gitu kan belum dibayar gitu kan Pak ya karena prosesnya kan manual gitu. Nah, tapi ini kembali lagi meskipun secara terintegrasi, tapi kan uangnya kan harus ready ya. Kalau uangnya nggak ready juga nggak bisa juga. Seperti kita di awal-awal tahun kan, awal-awal tahun ini biasanya uang kan belum ada ya. Eh, gi- ya, Pak Yudi, ada yang mau direspon? Mungkin termute ya tuh. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu payment gateway ya, jadi Ah, otomatis ah. dari bank daerah. Nah ini berarti untuk perhatian kita, berarti ke depan minimal kita fungsi BBJ ini mengajak kawan-kawan bagian apa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan bank ini Nah, untuk aktif dulu ini Pak. Kalau ini harus jalan belum, karena saya lihat kendala itu nantinya yang lebih banyak koordinasi itu kayaknya di bagian ya. pembayaran. Mungkin itu. Terima kasih Nah, Pak ya, Yep. benar. Sebenarnya kalau boleh Baik. jujur, kita juga di daerah, provinsi maupun kabupaten ini banyak PR kita ya. Yang dikatakan Pak Yudian Sah tadi yaitu koordinasi gitu ya, koordinasi antara Pemda kita, SOPD dengan apa Telkom gitu ya, sebagai MIP gitu ya. Kemudian yang terpenting lagi BPD gitu ya kan. BPD ini belum. Nah, kalau kalau di Jateng ya mungkin ada teman dari Jateng nih bisa berbagi. Nah, di Jateng itu mereka bisa ada ini Pak, ada pembicaraan dengan bank Jatengnya itu bisa dinolkan gitu biaya antar banknya itu. Nah, soalnya kasihan juga kan 2.500 misalnya setiap transaksi itu fee apa biaya biaya transfer itu kan
2.500. Jadi per- eh, dari payment gateway-nya itu kan ke 2 kali gitu, dari yang bank bank daerah ke BRI, dari BRI ke ini lagi kan jadi 5.000 gitu kan. Dari bank daerah kita, karena BRI, katanya itu BRI. Nah, yang di Jateng itu pinetnya itu bisa dinolkan katanya gitu. Kasihan kan kalau UKM kan banyak sekali yang mereka bayar. Atau akhirnya harga barang jadi lebih mahal. Ya sebenarnya sama dengan kita belanja apa beli makanan lewat GoFood gitu ya kan. Kalau kita beli di restoran dengan kita beli melalui GoFood, nggak apa-apa ya saya sebut merek, itu kan ada biaya pengantaran, ada biaya packing, apa pengemasan gitu ya, ada biaya aplikasi kalau nggak salah sekarang berapa ya, 3.000 ya, jadi kan banyak banget gitu ya. Makanya harga itu apabila kita melalui aplikasi lebih mahal ketimbang kita beli di lokasi. Nah, bedanya kalau yang eh, toko-toko online itu mereka kan ada semacam diskon-diskon gitu ya. Nah, untuk yang di versi 6 government marketplace ini sementara belum ada ya kan. Kita baru negosiasi mini kompetisi gitu kan. Ya, mungkin aja ke depan ada diskon-diskon juga. Nah, tetapi informasinya mungkin ada ini Pak Sudiani yang mungkin yang sudah melakukan transaksi, kalau kita beli barang, jasa, misalnya beli 5 beli 10 bisa 15 itu memang harganya sudah bisa terkurangkan katanya gitu. Jadi kalau kita beli dalam jumlah banyak, harganya itu berbeda dengan kalau kita membeli dalam volume yang lebih sedikit gitu. Gitu Pak Yatri. Oke, baik. Demikian Pak Yudi. Eh, Ya, betul sekali Pak Yudi. Memang itu diskusi kita yang harus kita diskusikan banget nih di daerah ya. Baik Bapak Ibu, yang lain yang mungkin mau berdiskusi silahkan. Ini juga terkait waktu Pak Kasman, kita coba diskusikan terkait pertanyaan di chat ya Pak. Ini kita coba jawab. Yang pertama ini dari Bu Yuliati Nugraheni ya. Ini ada 3 pertanyaan sih Pak. Yang dimaksud bendahara di sini apakah bendahara pengeluaran di Satker atau bendahara pengeluaran pembantu seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua beliau, apakah proses negosiasi itu wajib dilakukan di setiap transaksi? Serta apakah nilai di bawah 50 juta itu juga wajib harus ada negosiasi seperti itu Pak Kasman. Karena negosiasi wajib semestinya Pak ya. Ya. Heeh. Kalau Tetap harus ada negosiasi negosiasi karena wajib berapapun nilainya gitu kan. iya, Karena karena kan yang katalog itu kan harga tertinggi ya. iya dan harganya belum final gitu kan. Itu Jadi harga belum final. tapi informasi apa kabar baiknya karena eh, versi 6 ini kan terstandarisasi gitu ya. Kategorinya itu dibuat oleh apa Telkomsel dan LKPP. Jadi semuanya tuh sudah standar. Kalau dulu katalog lokal kita kan satuan aja misalnya mililit ada air mililiter dengan cc gitu ya kan, atau Betul. komputer pakai K, komputer dengan C gitu ya, makanya kita susah melakukan mini kompetisi. Nah, ini katanya kabar baiknya karena terstandarisasi, sama gitu ya kan, dibuat oleh pengembang aplikasi, maka kita lebih mudah melakukan mini kompetisi nanti itu. Yang kedua juga negosiasi gitu ya kan. Kemudian apa tadi tuh yang Ini yang pertanyaan? terkait bendahara, Pak. Bendahara yang Oh, di sini nih dimaksud bendahara. apakah bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu gitu. Nah, bendahara itu kan ada 2 ya. Oh, ini saya salah Iya. nih. Ini yang tertayang masih yang tadi ya.
kan ada bendahara, ini ada saya bikinkan ringkasannya tadi, yang flowchartnya tadi. Bentar ya. Nah, itu bendahara pengeluaran ya, caranya di situ ya. Ya, ada dua. Jadi bendahara umum daerah kalau BUD. kita melakukan pembayaran dengan metode pembayaran mekanisme LS. Jadi BUD, Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah itu kan yang di BPKAD ya. Nah, kemudian Ya, ada yang di bendahara BPKAD betul. pengeluaran, itu adalah bendahara apabila kita melakukan metode dengan mekanisme UP. Jadi bendahara pengeluaran itu ada bendahara satker. Itu Bu, Ibu siapa tadi? Nah, mungkin nanti ini juga bisa nih Pak, untuk kita diskusikan kan, karena di beberapa satker juga ada bendahara pengeluaran pembantu kan Pak Kasman gitu kan, gimana peran mereka kan, sementara di kalau kita lihat versi 6 ini kan masih bicaranya bendahara pengeluaran saja dulu ya. Nah, Iya. yang pembantu nanti gimana kan gitu tuh. Sebenarnya sih Jadi prinsipnya kalau sama sih. metode pembayaran kalau metode pembayarannya melalui UP itu yang berperan adalah bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara Iya, pengeluaran satker. pengeluaran Tetapi kalau metode pembayarannya LS, maka yang LS. berperan adalah bendahara umum daerah. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Kasman. Ada yang resen nih, sahabat kita juga. Silahkan Pak Romo, tolong kamera dibuka. Nah itu, ya, kelihatan gantengnya nanti. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ya, silakan. ini Pak Kasman. Ini kan kami juga masih juga bingung terkait katalog versi 6 ya. Nah, tadi kan udah disampaikan kan terstandarisasi ya nama itemnya barang juga seperti yang disampaikan Kak Bagus. Tapi saya coba lihat-lihat itu kayak misalnya nasi kotak gitu ya. Itu dia ada yang masuk ke jenis barang, ada juga yang masuk jasa. Padahal sama-sama itu beli nasi kotak. Nah, itu Masuk barang. pertimbangannya apa ya? Itu satu. Yang kedua terkait ini kan yang jarang dibahas itu kan mengenai prosedur untuk mendapatkan tanda tangan elektronik. Nah, itu kalau baca-baca di tutorial itu kan dia pakai verifikator ya. Nah, itu verifikatornya itu apakah di masing-masing OPD atau di Pemdanya? Bagaimana gitu. Kalau pengalaman dari Pak Kasman di Kalimantan Selatan yang udah jalan seperti apa gitu. Dan itu kan ada yang lewat Maya ASN, ada yang lewat BSRE. Nah, kalau dua-duanya itu apakah terintegrasi di sistem ini apa enggak? Itu dulu Pak Kasman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kasman. Yang yang sudah punya tanda tangan itu kan biasanya kan eselon 2 ya di tempat kita. Eselon 3-nya juga belum. Nah, itu memang eh, tanda tangannya itu apa ya tadi itu kan mestinya dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE ya, eh, dari BSSN. Nah, kalau yang yang satunya tuh privy gitu ya kan, untuk penyedia biasanya privy gitu ya kan. Nah, itu juga sama Pak Tomo, itu jadi PR kita juga gitu ya, harusnya kan penyedia, kemudian PP, kemudian PPK juga selain punya akun harus punya ini juga gitu.
harus harus punya ini juga gitu ya. Nah, ini juga cuma kalau berdasarkan yang keterangan dari LKPP-nya sih sebenarnya udah terintegrasi sih Pak katanya. Kalau Freepie itu kan dia berinduknya ke Kominfo. Kalau apa yang tanda tangan yang BSRE itu dia menginduknya kan ke Badan Cyber dan Sandi Negara gitu. Gimana Pak Satrio Tomo? Halo Pak, masih unmute. Yang jelas kita harus mendaftar gitu ya kan, mendaftar dan diverifikasi dulu. Udah mute tuh Pak. Oh. Kalau verifikatornya sendiri itu dari masing-masing OPD atau di satu Pemda satu? Kalau yang pendaftaran akun, Iya, iya. oh kalau yang di tahap 2 SK eh, Verifikator untuk ini, untuk apa ngajuin tanda tangan itu. oh TTE ya, data elektroniknya. nah itu yang Tadi udah saya sampaikan maaf juga beluman itu Pak. Tapi juga rencananya Senin baru rapat gitu. Oh ya. Jadi ada banyak yang harus kita lengkapi dulu gitu ya. Nah, jadi kemarin kami ada dihubungi dengan LKPP untuk melakukan live testing gitu. Cuma kemarin sudah di minggu terakhir bulan Desember, sehingga ini tidak memungkinkan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak BNI penyedia maupun SKPD yang masih punya anggaran untuk ditransaksikan gitu. Nah, ditambah lagi gitu kan eh, untuk melakukan live testing itu tadi PPK-nya harus punya akun, bendaharanya harus punya akun, penyedia harus punya akun, termasuk tadi tanda tangan itu tadi ya, tanda tangan dan materai gitu. Nah, itu yang eh, kami belum bisa kemarin mengkondisikan. Nah, kalau di minggu depan kami akan melengkapi itu paling tidak kan sampel gitu ya, sampel satu SKPD yang lengkap gitu ya kan. Kemudian pihak bank BPD-nya juga itu. Terus kalau yang terkait sama standarisasi nomenklatur produk itu gimana Pak Kasman? Mungkin ada informasi dari LKPP-nya. Kok bisa beda itu loh? Berarti itu penyedianya deh yang salah tayang di kategori Tapi deh kan Pak. sebelum kan yang ngomongin kan dari ini dari LKPP. Kan harusnya dikurasi dulu sama mereka. Ya Jasa sih. catering kali yang jasa lainnya itu. Enggak. Gimana? Ini nasi kotak. Masih banyak kok itu kayak misalnya snack gitu ya. Itu Hmm. juga ada yang Iya. barang, ada yang masuk jasa lainnya catering. Oh gitu. Heeh. Makanya loh ini katanya distandarkan, disamakan kok ini bisa ada dua gitu. Padahal produknya sama, satuannya sama gitu. Iya, iya, iya. Ya, Cuma memang beda beda nah, tempat. Iya. saya juga nggak tahu ya. Mereka melakukan kalau obat kalau obat kan yang melakukan kurasi katanya Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, terus eh, apakah yang ini gitu, yang distandarkan tuh yang kategori-kategorinya yang mereka bikin gitu ya. Tapi kalau yang menayangkan itu saya nggak tahu ya apakah mereka secara manual atau ada sistem yang melakukan filtering gitu. Oh gitu. Itu Oke. kayaknya penyedianya deh yang salah tempat, salah memasukkan kategori. Wah, Rahman. Udah.
Dia ngerasa catering masuk jasa lainnya Pak Tomo. Ya, Yang satu ngadain barang. Iya. kalau catering mungkin Dari sisi sebangsa apa ya? perizinannya mungkin ya. Iya, mungkin Bangsa dia dompet kayak gitu harus ya. disesuaikan sama Lebih KBLI yang dia punya kali. Iya, Ya, mungkin dari itu ya nah, Pak Kasman ya, KBLI-nya kali ya. Kalau dia jasa catering, mungkin dia masuk KBLI-nya. ke jasa lainnya gitu ya. Kalau dia penyediaan makanan, berarti dia masuk barang. Mungkin seperti itu sih kira-kira ya. Mhm. Oke. Tapi gambarnya nasi kotak gitu ya. Kalau catering kan lebih luas ya. Ya, iya Kasman, makasih Mas Jeffrey. Ya, Baik, ya. makasih Pak Tomo. Baik, Bapak Ibu sekalian, nggak terasa udah setengah lima ya. Kalau di tempat kami sudah 16.30, mungkin di tempat Bapak Ibu sudah 15.30, waktu sesuai dengan waktu kita untuk melaksanakan webinar hari ini. Baik, sebelum kita menutup kegiatan, kami persilakan mungkin ada closing statement dari Pak Kasman terlebih dahulu. Kami persilakan, Pak. Oke. Ya, seperti kita ketahui, versi 6 ini memang memiliki keunggulan dan manfaat yang banyak gitu ya. Eh, Kedepannya lebih bagus gitu ya, terkait dengan kita melakukan apa transaksi, kita lebih hati-hati, kemudian dokumennya juga terdokumentasi. Nah, kemudian yang paling penting adalah adanya audit. Jadi kita melakukan transaksi itu kita sebenarnya diawasi gitu ya, karena informasinya eh, auditor itu punya akun sendiri yang mereka dapat notifikasi gitu apabila ada anomali yang mencurigakan. Misalnya tadi ada transaksi yang tengah malam katanya gitu kan, kemudian baru tayang, kemudian langsung dibeli, kemudian harga yang naik turun, nah itu bisa ketahuan. Nah, kemudian eh, ini memang sesuatu yang baru, tapi insya Allah dengan kita, dengan kita nanti melakukan sendiri gitu, mungkin kesulitan-kesulitan yang sementara ini tergambar itu akan dapat kita atasi. Sebagaimana yang lalu, kan toko daring juga ada kesulitan, tapi ternyata lebih nyaman gitu ya. Termasuk yang versi 5 juga kita sudah lancar gitu. Nah, akhirnya saya tutup dengan pantun gitu ya. Hari libur pergi memancing, membawa Cakep. Nah, itu bekal Pak Tomo nggak nyaut. nasi dan sambal terasi. Ayo kita transaksi melalui e-purchasing karena agar PBJ terbuka, tercatat dan integrasi. Demikian sekian dan Baik. terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang keliru, mohon dimaafkan karena tadi saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari apa referensi slide dari LKPP. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasman atas materinya, sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator juga mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan hari ini. Kami juga mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang belum bisa kita jawab dan diskusi sama-sama karena terkait waktu. Nanti bisa kita diskusikan di grup. Nah, untuk save link untuk materi sendiri sebenarnya sudah ada di grup ya Bapak Ibu sekalian. Di grup STC sudah ada materi yang di-share. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Muji yang telah memberikan kesempatan dan amanah kepada saya selaku moderator dan Pak Kasman untuk mengisi kegiatan hari ini. Semoga kita ketemu lagi di kelas webinar Bisnis Santosa Training and Consulting yang akan datang. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih untuk semuanya dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi